Halo, selamat pagi ke teman-teman semua. Hari ini kita jalan-jalan di eh, tepatnya di persawahan milik orang tua saya. Nah, ini lahan belakang saya ini lahan jagung milik paman dari bapak. Ini baru ditanam kemarin. Nah, kita akan menuju sawah milik eh, abang saya. Nah, teman-teman, sawah teman-teman. Luas banget. Hai, kita vlog hari ini ya. Let's go, love you. Ada sungai untuk pengairan di sawah ini. Di sini ada juga jagung tetangga orang lain. Nah, ini sawah milik bapak saya. Ini padi yang ditanam ini merupakan varietas Cairang, di mana umur padi tersebut 3 bulan akan dipanen dari mulai tanam di sawah, dari persemaian selama sebulan barulah ditanam di area sawah ini. Teman, kita akan menuju itu adalah lahan jagung. Itu milik kakak sepupu saya. Akan menuju, akan berkeliling-keliling di sawah ini. Cukup hati-hati ya. Ini kita menggunakan bang untuk tindakan sederhananya. Untuk pemupukan pada padi itu membutuhkan 2 kali tahap ya, 2 kali perlakuan gitu. Di pemupukan pertama dan pemupukan kedua. Di pemupukan pertama itu pemupukan untuk pertumbuhan vegetatif, dan untuk pemupukan yang kedua itu pertumbuhan untuk pemupukan generatif untuk menghasilkan bakal buah padi itu sendiri. Nah, ini milik paman saya yang satu lagi, ini lahannya, dan itu pondok milik paman saya. Kita lihat, sebenarnya pondok-pondok di sawah itu sebenarnya untuk menyimpan segala alat-alat pertanian. Contohnya di sini paman saya menyimpan segala ini kalau bahasa kami namanya itu penyara, untuk meratakan untuk meratakan tanah, dan untuk saat panen nanti untuk menyemur padi itu bisa menggunakan penyara ini. Nah, di sini ada juga ayak namanya kalau bahasa kami. Saya kurang tahu ya bahasa Indonesia-nya apa ya, karena lupa gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Ini ayak namanya. Itu ada lubang-lubangnya untuk memisahkan antara padi dan jerami, dan nantinya tuh untuk membersihkan padi dari inilah uh, yang tidak dibutuhkan seperti jerami dan rumput-rumput yang lainnya saat dilakukannya perotokan buah pada padi. Karena di sini sistem perotokannya tuh menggunakan mesin perontok yang sudah otomatis, dari saat masih dengan jeraminya dipisahkan menjadi padi gitu. Karena sistem putaran hempasan kemudian didorong pakai angin yang berat akan kita ambil itu padi yang masih memiliki kadar beras. Nah, di sini ada juga tudung. Ketudung sih istilahnya, itu topi lah gitu, topi sawah. Kalau disebut dapat kami itu namanya 5. Teman-teman bisa lihat ya, saya menggunakannya. Ini 5 namanya.
Ini untuk menghindari saat bekerja di panas terik matahari gitu lah ya teman-teman. Nah di sini juga ada lipa. Ini untuk nampan saya kalau bahasa Indonesia nampan. Nah ini ada sangkul, ada lain-lainnya teman-teman. Ada kuali juga. Kuali itu untuk biasa untuk bekal, untuk masak-masak di sini. Sebenarnya dulu ini bekas pondok juga sih lahan ini. Pondok kakek saya saat bersawah di sini. Kita lihat peninggalannya itu ada pohon kelapa. Karena setiap ada pohon kelapa di sawah gitu ya. Bagi tempatnya yang seperti ini lokasinya, pasti itu bekas pondok atau apa gitu ya, untuk beristirahat saat bersawah atau bertani. Baik, kita lanjut ke sana lagi teman-teman. Tanah di sekarang pukul 7.22 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan menuju di sana. Saya pengen buat konten vlog ini. Kita akan terus. Ini teman-teman, sawah ini baru selesai dibersihkan gulma yang ada di antara tanaman padinya itu teman-teman, untuk agar pertumbuhan padi ini dapat maksimal gitu ya, sehingga unsur hara yang ada di dalam padi tersebut di tanah tersebut itu tidak terbagi atau tidak dibantu oleh tanaman gulma itu menggunakan unsur hara yang ada di padi tersebut, sehingga penyerapan unsur hara yang ada di tanah itu lebih maksimal gitu, tidak terbagi dengan tanaman gulma lainnya, tumbuhan misalnya, karena tidak ditanam. Kita sampai di kita itu sedang berada di pondok, di mana pondok ini merupakan tempat bekas ayah saya, bapak saya gitu. Saya panggil ayah saya dengan bapak. Ya, ayah. Nah, ini pondok yang beliau bangun gitu ya. Dulu tuh ini bagus banget loh, teman-teman. Bisa untuk bersantai kalau sedang istirahat gitu ya. Untuk nyimpan-nyimpan alat pertanian juga lah di sini sebenarnya. Cuman sekarang sudah rusak gitu. Saking bagus dulu tuh ini pernah disewa oleh orang teman-teman. Teman bayangan lah. Keluar pintu kita lihat view yang begini bagusnya, sambil ngopi gitu ya. Di teras ini ada teras dulu teman-teman. Di sini tuh ada teras yang banyak itu bagus lah. Sayangnya sudah rusak gitu ya, sudah mau hampir ambruk nih teman-teman. Sayang sekali ya. Ini sayang sekali teman-teman. Waktu saya pergi dulu ya ada segini ya, tinggi ya, masih kayak wow tinggi benar gitu. Cuman karena masih zaman waktu masih SMA atau SMP ya, SMA ya, masih SMA, cuman masih awal sekali. Mungkin 6 atau 5 tahun yang lalu lah ini pondok masih baik untuk ditinggal gitu. Kalau untuk pembuatannya saat saya masih SMP bagus. Saya membantu bapak saya saat membangun pondok ini. Pondok ini sangat bagus untuk santai gitu. Kadang untuk tidur malam pun oke. Karena sangat bagus itu. Air, karena nggak jauh dari kampung, airnya tuh menggunakan PDAM. Bayangkan pondok seperti ini menggunakan PDAM, dan sempat karena tahun 2020 baru adanya listrik di kampung, PLN gitu. Jadi sebelum itu belum ada listrik sini. Kalau ada mungkin ada di air listrik juga di sini, sehingga sangat baguslah di sawah
pondok kecil seperti ini dengan tempat yang sejuk, cocok lah dibilang, bisa dibilang villa teman-teman di sini. Sekarang cuman sayangnya sudah mau ambruk ya karena nggak dirawat atau gimana. Baiklah, kita lanjut ya teman-teman ke sana. Ya, sudah habis sih teman-teman, karena saya akan sebentar lagi mencari rumput sapi. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan saya lanjutkan lain hari. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Semoga cepat tetap berkembang. Terima kasih. Selamat pagi, sehat semua.